hampir 89,97% seluruh masyarakat Indonesia setuju kalau DPR dibubarkan. Dan aku bersumpah musuhku hari ini, musuh rakyat Indonesia, DPR RI. Ini biangnya kehancuran negara. Ini biangnya kesengsaraan rakyat. Negara lagi hancur, APBN defisit, kita harus berhemat, kita harus efisiensi, dan seterusnya. Pas ngebaca rincian gaji para pejabat, semua total pejabat di DPR MPR itu 732 biji. Berarti 100-an juta dikali 732 biji, hasilnya 73,2 miliar. Negara setiap bulan harus ngeluarin sekitar 73,2 miliar untuk ngebayar gaji para pejabat. Dikali 12 bulan, 878,4 miliar. Yang lebih banyaknya lagi adalah tunjangan PPH. Gila loh ini. Secara nggak langsung, rakyat diperas abis-abisan buat ngebayar pajak. Terutama PPH 21 itu diuber abis-abisan. Ternyata duit pajaknya rakyat dipakai untuk ngebantu bayarin PPH 21-nya para pejabat di Indonesia. Wow! Apa lo? Nggak suka? Ribut sih! Kita akan sama-sama mendengarkan pernyataan dari Wakil Ketua DPR bahwa gaji mereka sebenarnya tidak naik, tetapi bertambah. Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nah, nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ya kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal kos-kosannya 3 juta. Breaking news guys, baru aja kesepil rincian gaji tiap bulan anggota DPR nih. Oke nih, gimmicknya nih gaji pokoknya 4.200.000 nih, kecil nih gaji pokoknya ya. Oke, tunjangan melekatnya ada tunjangan istri, anak, segala macam. Menurut gue ini masih agak masuk akal lah. Ada tunjangan jabatan, oke, gue masih rada masuk akal. Tunjangan lain ini nih, yang udah mulai rada gak masuk akal. Tunjangan kehormatan, siap. Tunjangan komunikasi. Ini komunikasi sama siapa? 15 juta, anjir. Komunikasi sama siapa sih 15 juta? Rakyat aja nggak didengerin, gila. Ini ada lagi bantuan listrik dan telepon 7 juta, siap. Ibaratnya rakyat yang bayar pajak, kita yang bayarin listrik sama telepon DPR kita, mantap, siap bapak yang butuh tunjangan. Dan yang paling gong ini yang baru kemarin mereka joget-joget itu karena tunjangan rumah mereka 50 juta guys. Gini, rakyat mana yang ikhlas ngelihat kinerja DPR yang kayak gitu, yang nggak dengerin rakyat, yang nggak malah menjadi perwakilan rakyat. Dapat gaji 104 juta, gila. Rakyatnya masih miskin, masih banyak yang kesusahan. DPR-nya dapat 104 juta, 3 digit diwakilin sama DPR udah. Yang nggak gue bisa pikir tuh tunjangan kehormatan, komunikasi. Maksudnya apa anjir, ini ada tunjangan rumah lagi baru. Pertanyaannya, rakyat mana yang ikhlas lihat DPR yang kayak gini dapat duit segede banyak gini, gila. Rakyatnya masih pada susah. Terus ini kehormatan, maksudnya pengen dihormatin apa gimana sih? Ya Allah, ada aja nyari duitnya orang. Halo masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Kita semua bagaimana mau bahagia? Soalnya dibuat kesal dengan kelakuan dari para anggota DPR yang kemarin joget-joget di gedung DPR. Lalu kemudian kita mendengarkan berita bahwa mereka mendapatkan kenaikan gaji dengan angka yang fantastis, namun tidak ditunjangi dengan kinerja mereka, prestasi mereka, apa dampak mereka untuk kehidupan rakyat Indonesia. Lalu yang berikutnya, yang membuat rakyat Indonesia ini semakin kecewa berat, semakin geram, bahkan bernafsu ingin turun ke jalan melakukan aksi demo adalah ketika akhirnya kita semua bisa melihat DPR spill gaji beserta dengan tunjangan-tunjangan mereka yang di luar daripada akal sehat, akal normal manusia. Bayangkan guys, ya, mereka mendapatkan tambahan duit lagi sebesar 50 juta per bulan. Katanya duit tersebut sebagai kompensasi. DPR sekarang udah nggak mendapatkan fasilitas rumah dinas, jadi diganti dengan 50 juta rupiah. Guys,
Ini menurut saya malah lebih boros. Negara ini membuat atau mempermainkan uang negara ini dengan berbagai alibi, guys, ya. Mereka bilang, ya 50 juta itu untuk ganti rumah dinas karena DPR gak dapat rumah dinas. Coba lo kali. 50 juta per bulan kalau dikali dengan 12 bulan, guys, ya. Itu sudah mendapatkan satu rumah mewah. Para anggota DPR ini bisa membeli satu rumah mewah setiap tahunnya. Kalau mereka menjabat 5 tahun, artinya mereka bisa membeli rumah mewah 5 biji, guys. Kalau mereka terpilih 2 periode, artinya selama mereka menjabat sebagai anggota DPR, mereka mampu membeli 10 rumah mewah, guys. Rumah mewah, bukan rumah biasa, rumah subsidi, bukan. Rumah mewah, guys. Betapa luar binasanya, ya. Bangsat betul, guys, ya. Melihat penderitaan rakyat Indonesia selama ini, yang banyak hidup dalam garis kemiskinan, yang kita dapat 100 ribu per hari aja susahnya minta ampun. Tapi mereka, wow, gila, guys. Kita akan mendengarkan reaksi kemarahan dari rakyat Indonesia setelah melihat DPR spill gaji dan tunjangan mereka berikut ini. Orang mah banyakin dulu lapangan kerja, baru mikir buat narik pajak. Daya beli menurun, ya wajar karena nggak ada duit. Coba lu baca berita tanggal 13 Mei 2025, itu udah ada 70.000 orang yang kena PHK. Kata temen gue yang kena PHK, di beberapa stasiun TV aja udah ribuan orang, dimulai dari bulan Desember 2024 kemarin. Itu belum digabungi sama buruh-buruh dari perusahaan besar lainnya. Sekarang, semuanya lagi pada berusaha buat survive dari masa-masa sulit kayak gini dengan salah satu caranya, ya jualan online. Lama-lama diembat juga itu duit hasil jualan online-nya. Yang pada jualan online aja itu udah kena potongan 2-10% per barang yang kejual. Sekarang mau dipotong lagi buat pajak, bang, itu namanya. Jangan mulu mikirin buat pajak terus. Cari solusi lain. Segitu banyak orang pinter di Kementerian Keuangan, nggak ada yang bisa beresin masalah keuangan negara selain malakin duit rakyat dengan kedok pajak. Itu tambang, coba dimaksimalin. Gimana caranya supaya bisa jadi sumber penghasilan negara yang besar? Kreatif lah, jangan nyusahin rakyat mulu. Bang. Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Selamat datang di kelas matematika. Inilah pentingnya kita belajar matematika. Tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan. Harga kos tadi dibilang 3 juta per bulan. Nah, sudah sama nih per bulan. Artinya masuk duit 50 juta, keluar 3 juta untuk kos. Artinya apa? Dapat untung. Untung per bulannya 50 dikurangi 3, 47 juta. Kenapa harus dikali 26 hari kerja? Kalau dikali 26 hari kerja, ya, nih, bulan sama hari nggak boleh dikaliin. Kalau dikaliin, 3 dikali 26 jadi 78 juta per bulan katanya. Itu artinya 3 jutanya per hari. Kalau 3 juta per hari, itu namanya bukan kos. Itu namanya hotel bintang 5, Pak. 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah. Sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes. Gak tahu mau makan apa besok, gak tahu tinggal di mana besok, bisa hidup atau enggak besok gak tahu. GWS deh. Gaji kita nggak naik kok, gaji kita nggak naik. Nih lo lihat nih, rincian gajinya anggota DPR, guys. Dari gaji pokok aja gue udah gak setuju harganya segitu. Harusnya gaji pokoknya 3 juta ya cukup. Namanya mengabdi sama rakyat, ya kan, pengabdian loh. Ini yang gak masuk akal nih, tunjangan kehormatan. Ya Allah, kagak layak lu dapat kehormatan, tahu nggak sih? Ngapain dikasih tunjangan komunikasi? Ya lah, palingan gosip lu antara orang DPR sono. Tunjangan peningkatan fungsi apaan lu? Lu tuh anggota DPR gak ada fungsinya. Enjoy lah. Yang lebih membagongkan ya tunjangan rumah 50 juta per bulan. Iya apaan, kocak. Lu masih inget gak sih yang viral orang lagi ngelawak itu, cicilan rumah di PIK sampai dengan 24 juta? Ini 50 juta per bulan. Rumah apa lu? Rumah lu di surga? Jadi kalian sekarang udah tahu kan kenapa orang berlomba-lomba mau jadi anggota DPR? Selain kesempatan korupsinya besar, gajinya besar, udah gitu ada tunjangan kehormatan walaupun mereka tuh tidak layak untuk diberikan kehormatan. Sekian. Dewan ini dapat tunjangan rumah. Katanya walaupun rumah dinas gak ada tetap dapat tunjangan 50 juta. Hey, sedangkan kami para guru yang dianggap beban negara sama Ibu Menke,
kami itu tidak pernah membebankan negara. Kami rumah tinggal di rumah kami sendiri. Para guru nggak punya rumah dinas. Guru nggak punya kendaraan dinas loh. Guru pakai kendaraan pribadi. Ingat ya, pribadi. Jadi guru bukan beban negara. Yang beban negara itu Anda, Bu Menke, sama para anggota DPR, karena Anda digaji oleh rakyat. Sadar gak Anda, kalian ya, kamu, Ibu Menke Sri Mulyani, tanpa kami tidak ada yang namanya menteri, tidak ada yang namanya anggota dewan, tidak ada yang namanya presiden. Tanpa hadirnya para guru yang kamu anggap beban negara, nggak bakalan ada yang namanya Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ingat ya Bu, kita ini bukan beban negara, tapi kita membantu negara mensukseskan anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa. Tanpa jasa kami, tidak ada orang pintar, tidak ada orang sukses. Ibu jangan sekate-kate ya ngatain kita beban negara, Bu. Kita nggak pernah membebankan negara. Bahkan berapapun yang dikasih pemerintah ke kita syukuri, Bu. Walaupun itu nggak cukup, Bu. Aneh-aneh aja, Ibu. Masa Ibu bilang kita beban negara, Bu? Gaji kita berapa sih, Bu? Dibanding Ibu, dibanding anggota DPR, Bu? Kita cuman digaji 3 juta, itu pun kalau misalnya udah PNS, Bu, atau setidaknya di sekolah swasta yang lumayan lah ya, Bu. Tapi Bu, bagi kami yang honor, gajinya itu nggak sampai 1 juta, Bu. Itu pun dibayarnya, Bu, 3 bulan sekali. Terus kami makan apa, Bu? Kami harus pontang-panting, Bu, cari tambahan lain, berdagang, berusaha. Ibu masih tega berkata bahwa kami beban negara, Bu. Ibu nggak punya hati ya, Bu. Saya doakan ada keluarga Ibu yang jadi guru, Bu, supaya ngerasain apa yang kami rasain. Salam hormat dari kami yang bukan beban negara, tapi Anda beban negara. Anda beban negara, Bu. Oke guys ya, sedih sekali melihat apa yang disampaikan oleh ibu guru ini meluapkan kekesalannya, meluapkan unek-unek di hatinya. Sebagai ibu guru tentu mereka merasakan bagaimana suka dukanya, pahit manisnya, berjuang sebagai pengajar, mencerdaskan generasi bangsa, namun kesejahteraan mereka kurang begitu diperhatikan oleh negara, malah dianggap sebagai beban negara. Dan menurut saya, yang seharusnya menjadi beban negara itu adalah para anggota DPR ini. Kerjanya nggak tahu kerja apa, duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, tapi tiba-tiba 3 juta per hari. Dikasih fasilitas rumah nggak dikasih berupa penggantinya duit 50 juta sebulan. Dan banyak tunjangan-tunjangan lainnya yang menyejahterakan para pejabat DPR ini. Sedangkan bapak dan ibu guru kita, guys, ya. Mereka aja kalau untuk guru honor, sebulan 300 ribu, 3 juta itu mereka dapatkan dalam waktu 11 bulan. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka harus mencari pekerjaan sampingan apa saja yang mereka bisa hasilkan itu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Harusnya guru-guru ini harus lebih diperhatikan oleh negara karena jasa mereka lebih besar daripada DPR. Mereka seharusnya yang lebih layak untuk mendapatkan gaji 50 juta per bulan. Mereka yang harusnya lebih layak untuk mendapatkan tunjangan rumah, dikasih fasilitas mobil ataupun motor. Mereka inilah yang lebih layak karena mereka memberikan kontribusi nyata untuk bangsa dan negara kita, mencerdaskan anak-anak bangsa. Prestasi mereka jelas dan nyata. Mereka lah yang harus dihargai, diapresiasi, lebih tinggi penghasilan mereka daripada DPR. Yang gaji anggota DPR plus tunjangannya, kalau ditotal-totalin itu bisa sampai ratusan juta per bulan. Banyak yang bilang, kok bisa gaji anggota DPR itu ratusan juta plus tunjangannya? Padahal kan kerja mereka gak jelas, ngasih kebijakan juga gak jelas. Bahkan ada yang tidur pas lagi rapat. Sirik itu namanya, sirik. Kalian bisa ngomong kayak gitu karena kalian gak di dalam. Kalau kalian di dalam, diam. Siapa yang gak mau punya gaji tunjangan sebulan bisa dapat ratusan juta? Siapa yang gak mau? Kerjanya enak, nyantai, bisa ngasih kebijakan gak jelas, bisa tidur pas rapat. Itu kan mimpi semua orang yang gak percaya akhirat.
rincian. Itu kalau sekitar sini kan ngontrak atau kita koskan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Bentar. Semangat nih Bapak emang kos di Jakarta itu rata-rata 3 juta per bulan. Tapi kok iso jadi 78 juta per bulan? Yuk kita teman lagi. Di sini kos harganya 3 juta per bulan. Sedangkan anggaran DP ini kok 50 juta per bulan kayak buat ngekos. Oke, ini 50 juta dikurangi 3 juta ada 47 juta. Berarti sisa anggaran uangnya DPR itu masih ada 47 juta. Bahkan uang 50 juta masih cukup buat bayar kos setahun loh, Rek. Biaya kos 1 tahun. 1 tahun itu ada berapa? 12 bulan. 12 bulan dikali harga kosnya 3 juta itu ono 36 juta, Rek. Berarti sisanya itu 50 juta dikurangi 36 juta itu ada 14 juta. Akeh porek, Pak. Jadi bisa disebutkan bahwa anggaran ini Bapak Ibu masih akeh meniki, apalagi buat bayar kosan di Jakarta. Yuk Bapak Ibu DPR sekalian, kalau masih angel nyari kosan di Jakarta, langsung aja japri kita. Sependapat tantang DPR untuk sahkan RUU perampasan aset koruptor. Mana berani? Yang ada malah mengklarifikasi kan atas isu gaji 3 juta per hari ya, 3,3 juta per hari. Sebenarnya ini bukan kenaikan gaji katanya, malah mengklarifikasi. Ini adalah bentuk kompensasi karena tidak diberikan lagi rumah dinas. Masing banyak rakyat Indonesia yang nggak pada punya rumah. Coba turun ke jalan, coba turun ke perkampungan, masih banyak yang ngontrak. Mengajukan KPRS sampai ditolak karena budgetingnya jelek. Pernah ada kredit skor yang jelek. Semasa corona, usahanya pada bangkrut, mau kredit rumah sampai gak bisa. Banyak. Apa salahnya efisiensi anggaran? Coba sekarang ketika kita bertanya kepada anggota dewan ya, terutama kepada Mbak Puan, apa salahnya sih ketok palu undang-undang perampasan aset? Apakah itu merugikan kalian? Ya. Coba kalau kita tanya itu ya, wahai anggota dewan, kenapa tidak mau ketok palu undang-undang perampasan aset? Apakah itu merugikan kalian? Jaga-jaga ya, takut senjata makan tuan begitu? Ya, begitu. Aduh, hati-hati. Neraka akan penuh sama abdi negara yang tidak amanah. Bukan sama pelacur, bukan sama penjudi, bukan. Sedikitnya itu. Kalau abdi negara ya, amanahnya itu terhadap jutaan jiwa rakyat Indonesia. Makanya saya bilang, neraka akan penuh sama abdi negara yang tidak amanah. Pegang ngomongan saya ini. Jadi nggak usah lah kita pengen jabatan tinggi ketika kita tidak amanah ya. Hah? Berdosa kita tuh. Jadi RT aja saya nggak mau. Apalagi jadi anggota dewan nggak mau saya. Ketika jadi RT saya nggak mau. Kalau nggak amanah saya sama warga saya, berdosa saya. Apalagi Anda ketika Anda jadi anggota dewan, apalagi jadi ketua dewan. Berdosa kalian itu kalau nggak amanah itu. Ayolah, Pak Prabowo kapan ini? Undang-undang perampasan aset. Saya nggak peduli tentang pajak naik atau apa segala naik, bodo amat itu. Karena kalau di pemikiran saya, pajak naik yang dibebankan itu adalah pengusaha, bukan rakyat. Kalau rakyat berapa sih pajak PBB pengen tahu saya. Tapi rakyat yang digerakkan untuk berdemo, ya, digiring-giring sama pengusaha agar berdemo. Iya kan? Pajak PBB berapa sih? Pengen tahu saya. Nah, tapi kalau perusahaan ya, pengusaha ketika pajak dinaikkan, wah ketar-ketir itu. Makanya digunakanlah buzzer-buzzer ya. Sampai pada demo itu. Biar pajak naik. Ya jangan mudah terprovokasi. Kita sekarang fokus satu inti. Undang-undang perampasan aset itu aja udah. Tentu saja kesatuan. Jangan mudah terpengaruhi. NKRI harga mati. Jadi begini Bang ya, saya perlu meluruskan pernyataan Anda agar tidak menganggap remeh pajak yang dari rakyat. Jangan berpikir bahwa pajak negara ini lebih besar, itu adalah sumbangan dari para pengusaha, pajak dari para pengusaha. Rakyat juga loh, ya, rakyat kecil juga. Bukan cuma pajak PBB, tapi ada juga yang namanya pajak penghasilan. Pajak penghasilan kita itu budget tiap bulan itu dipotong untuk negara. Lalu kemudian pajak ketika Anda belanja di toko-toko elektronik atau di Indomaret, Alfamart, itu juga dipotong pajak guys, ya.
Lalu pajak kendaraan bermotor, kendaraan mobil, itu semua ada pajaknya. Dan bukan hanya itu, bukan hanya yang kelihatan fisiknya, tetapi kita sebagai content creator, ya, penghasilan kita juga ada pajaknya. Lalu kemudian Anda yang bermain trading, ya, trading kripto, itu juga ada pajaknya. Banyak ya, pajak ini hampir di segala lini. Jadi jangan hanya berpikir pajak itu cuma pajak bumi bangunan, tapi ada banyak hal yang pemerintah sekarang ini berusaha mendapatkan duit dari pajak segala lini yang diterapkan pada masyarakat. Stop bayar pajak. Ayo seluruh penduduk Konoha, kita kompak, jangan dulu bayar pajak. Sampai undang-undang perampasan aset dan hukum mati koruptor disahkan. Jangan ngandelin DPR, mereka nggak guna. Mereka petugas partai, bukan petugas rakyat. Untuk kepada seluruh masyarakat Indonesia yang setuju ya, kalau tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset bagi para koruptor, tikus-tikus berdasi, bubarkan DPR RI. Yang setuju, komen 1, yang nggak setuju, komen 2. Dipersilakan dengan alasannya. Masyarakat Indonesia berjuta-juta orang dari tiap-tiap masing provinsi, ada berapa provinsi nih, banyak ya. Silakan. Yang setuju komen 1, yang nggak setuju komen 2. Karena apa teman-teman? Para mafia koruptor, bajingan tolol ini jangan sampai menguasai, merusak bangsa Indonesia ini. Saya sebagai anak muda akan menjaga bangsa ini, ya. Teman-teman, silakan komen saja. Pokoknya kita akan gaskan, tangkap para koruptor. Kalau ada yang berbau-bau koruptor, ya, tangkap, langsung viralkan. Nah, contohnya saja ya, yang sampai sekarang ini masih belum tertangkap. 2 pengacara yang berkedok ini, koruptor ini, sampai sekarang ini masih belum tertangkap. Terima kasih, gaskan. Wow, nilai fantastis. Ya sesuai, kerja luar biasa DPR, wakil kita guys, menyalurkan aspirasi rakyat, memperjuangkan agar didengar pusat dan jadi kebijakan yang pro rakyat. Mereka rapat tiap hari, nggak ada yang tidur satupun. Semuanya fokus menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Memastikan pemerintah itu bekerja dengan benar. Apalagi mereka masuk parlemen bukan untuk nyari duit. Mereka itu betul-betul mengabdikan dirinya demi rakyat. Bayangin satu orang anggota DPR itu bisa mewakili ratusan ribu kepala, ada yang 400.000, 500.000 di dapilnya. Jadi kenapa marah? Kenapa kita kecewa ketika mereka diberikan gaji, fasilitas yang luar biasa? Itu kira-kira contoh ya, itu kira-kira contoh narasi positif tentang DPR yang agak sulit diterima oleh publik. Karena faktanya wow. Demo besar-besaran ya, yang mau dilengsarkan itu yang mana? Presidennya atau DPR-nya atau MPR-nya? Dekret ya, dekret. Tapi kita nggak usah pakai dekret-dekret lah. Kita yang punya mandat. Maksudnya kita punya mandat adalah rakyat yang punya kuasa. Jadi dekret-dekret itu kita ketepikan dulu. Kalau kita demo besar-besaran nanti tanggal 25 Indonesia menuju gedung DPR MPR, yang dilengsarkan itu presidennya, DPR-nya atau MPR-nya. Nah, sekarang saya mau tanya, siap nggak presidennya dilengsarkan? Kalau sudah siap, rakyat Indonesia bersatu. Kita jangan bicara soal partai dulu. Kita bicara menertibkan Indonesia ini supaya Indonesia ini lebih adil, lebih maju ya. Supaya tidak ada ya kayak gini lagi ya. Saya katakan di sini presiden tahun ini sudah gagal. Jadi siap nggak presidennya dilengsarkan juga di demo itu? Ayo masyarakat Indonesia. Ya bukan, ayo dah. Pemerintahan Prabowo Subianto sedang menguji rakyatnya, sedang menguji titik didih rakyatnya, sedang menguji. Sekarang di mana-mana mulai terjadi gejolak perlawanan dari rakyat yang selama ini dizolimi. Kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah sebelumnya Joko Widodo dan pemerintah sekarang Prabowo Subianto, ya, jangan kalian jadikan alasan oh itu sudah ada sejak zaman Jokowi. Jangan. Jika kalian punya otak, ketika kalian lihat kebijakan itu tidak peduli kepada rakyat, malah membebani rakyat, malah menyengsarakan rakyat, menyusahkan rakyat, harusnya kalian membatalkan kebijakan itu, tidak menggunakannya.
kalian aktifkan kebijakan presiden sebelumnya, lalu rakyat melawan, lalu kalian melempar dengan mengatakan, oh itu sudah dibuat di pemerintahan yang lalu. Begini Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Sri Mulyani, mau itu kebijakan Jokowi dulu, tapi kan kalian yang menikmatinya. Sekarang ku tanya kau Sri Mulyani, kebijakan-kebijakan presiden sebelumnya, pemerintahan sebelumnya, sekarang siapa yang menikmati? Pemerintahan Prabowo. Kalian yang mengaktifkan kebijakan itu, tapi kalian lempar ke Jokowi. Seburuk-buruknya Jokowi, lebih buruk lagi pemerintahan Prabowo ini. Baru 8 bulan, gejolak sudah di mana-mana. Sakit hati kami ketika melihat anggota DPR menari-nari dengan tunjangan-tunjangan yang nggak masuk akal. Sementara rakyatnya ketika gajinya naik 0,5% atau 1%, sudah kalian umumkan seolah-olah pemerintah berjasa kepada para buruh. Lalu kalian diam-diam menaikkan anggaran-anggaran, tunjangan-tunjangan yang nggak masuk akal. Tunjangan beras dari 10 juta ke 12 juta. Anjing kalian itu, anjing. Hah? Tunjangan bensin dari 4 juta ke 7 juta. Sementara rakyat hanya 1% naik bertahun. Kalian setengah naik. Gila nggak kalian tuh? Gila. DPR musuh rakyat. Pemerintah Prabowo tidak peduli kepada rakyat. Jadi musuh rakyat hari ini DPR dan pemerintahan Prabowo. Dan aku bersumpah musuhku hari ini, musuh rakyat Indonesia, DPR RI. Ini biangnya kehancuran negara. Ini biangnya kesengsaraan rakyat. Kalian membuat kebijakan-kebijakan hanya untuk kepentingan kalian, keluarga kalian. Gak ada otak kalian semua. Hah? Mampu kalian menari-nari, rakyat menangis. Saat kampanye kalian manis-manis. Anjing kalian semua, anjing. DPR RI, anjing kalian semua. Hah? Kalian pakai pasal apa? Main. Tinggal menunggu api menyala, bergerak rakyat Indonesia ke DPR RI semua. Nggak peduli. Mau DPR itu nggak berhasil dibubarkan, nggak peduli. Yang penting kita buat sejarah baru. Kita ulang 98 itu. Aku siap paling depan. Tunggu tanggal mainnya. Kasih kalian info kapan kalian ke Senayan. Aku datang. Kukobarkan. Nyawa aku pun kutumbalkan. Kalian pakai jasadku untuk membakar gedung DPR itu. Hah? Kalian pakai jasadku untuk membakar gedung DPR itu. Jasadku ya. Jangan kalian pelintir nanti omonganku ya. Membakar dengan bahan apa ya? Pakai jasadku. Bajingan kalian semua. Wow, ngeri sekali guys ya. Abang ini sampai mau mengorbankan nyawanya, mengorbankan jasadnya demi bisa membubarkan DPR RI. Ini menggambarkan ekspresi kekecewaan yang begitu mendalam dari rakyat Indonesia melihat ketidakberesan, melihat prestasi untuk mau menyejahterakan rakyat kosong, tetapi gaji malah dinaikkan. Jelaslah guys ya, ini membuat sakit hati rakyat kian bertambah kemarahannya. Kontrak atau kita koskan 3 juta, kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Parah ini ya. Ini narasinya, narasi manja, narasi serakah, narasi akal-akalan. Anggota DPR nolak fasilitas perumahan, lalu minta tunjangan perumahan saja, dikasih, dapat sekitar 50 juta per bulan, masih bilang nombok dengan alasan ngekosnya yang 3 juta per hari gitu. Kos apaan yang hitungannya per hari? Kos apaan? Mikir dong.
50 juta per bulan. Itu per tahun 600 juta. 5 tahun 3 miliar. 5 tahun 3 miliar. DPR itu masa tugasnya bukan sehari 2 hari, 5 tahun. Ngapain cari yang harian? Parah nih. Saya heran, makhluk-makhluk kayak gini kok bisa jadi anggota dewan? Pola pikirnya di mana? Parah, bikin malu. Tiap tahun kudu bayar pajak PBB omah kuwe. Omahe rusak, tuku bahan bangunan, kena pajak PPN. Renovasi, kena pajak renovasi. Rampung, omah kena pajak kekayaan lewat tax amnesty. Giliran omahe didol, kena pajak penjualan. Duit hasil ngedol omah nggo tuku mobil, kena pajak pembelian mobil. Mobile kudu bayar pajak tiap tahun. Mobile dilaporna maning ning tax amnesty, kena pajak maning. Mobil rusak, dandan tuku spare part, kena PPN. Mobile didol, kena pajak penjualan. Duit hasil ngedol mobil nggo tuku motor, kena pajak pembelian motor. Motor kudu bayar pajak tiap tahun. Motor dilaporna nang tax amnesty, kena pajak kekayaan. Motore rusak, dandan kena pajak PPN karo jasane. Giliran motor didol, kena pajak penjualan maning. Motor didol, kena pajak penjualan. Duit hasil ngedol motor nggo tuku panganan lan inungan, kena PPN. Mangane kakean, wetenge mules. Giliran mang toilet kudu bayar maning. Akhirnya harta terakhir nyari entut. Mbuwe entutan pajak apa ora? Ampun. Bangkrengan. Setelah kemarin Ketua DPR memberikan klarifikasi bahwa gaji anggota Dewan tidak naik, sekarang nggak mau kalah nih wakilnya mengklarifikasi bahwa gajinya sih nggak naik, cuma ada kenaikan dalam tunjangan beras dari sebelumnya 10 juta sekarang jadi 12 juta katanya. Tunjangan bensinnya dari 4 juta ke 7 juta, nggak dinaikin aja 10 juta udah lebih dari cukup. Ini ya, gue spill ya kisarannya yang termahal aja ya. Beras premium yang saat ini beredar paling mahal, taruhlah anggap 30.000 per kilogram. Nah mungkin lah ya ibaratnya anggota dewan yang terhormat pakai beras yang murah, apalagi beras curah. Kalau tunjangan itu naik menjadi 12 juta rupiah, kalau dibagi 30.000 rupiah 400 kilogram beras dalam 1 bulan budget yang dianggarkan. Rata-rata orang normal di Indonesia itu makan sekitar 50 gram beras untuk 1 kali makan. Contoh paling banyak nih ya, dalam 1 rumah di anggota dewan itu ada pembantunya yang 3 jumlahnya, ada supirnya yang 2, anggaplah ya sama anak-anak mereka 10 orang. 10 dikali 50 gram, jumlah totalnya sama dengan 500 gram. Dan seharga 4 kali makan itu teh, anggaplah 500 gram tadi dikali 4 sama dengan 2000 gram untuk 1 hari. Sekarang kalau kita rata-ratakan, kalikan aja lah, anggap 30 hari mereka makan dikali 2000 gram beras yang mereka masak, total jumlahnya adalah 60.000 gram dalam 1 bulan yang mereka konsumsi. 60.000 gram ini sama dengan 60 kilogram. Dan kalau dikurangin dari jumlah di atas tadi, yaitu 400 kilogram, masih tersisa 340 kilogram. Sisanya dalam 1 bulan. Ekuivalen itu dengan jumlah nominal rupiah 10.200.000. Kita ngomong kasarnya dan kita ngomong harga termahalnya dan anggota keluarga terbanyaknya. Masih ada sisa 10 juta sekian. Belum lagi bensin, gue capek kalau ngebahas di sini, pasti akan panjang. Dan itu ngambilnya dari anggaran APBN negara. Itu asalnya dari mana? Dari pajak. Rakyat boro-boro beli beras harga 30.000 1 kilo, yang 16.000, yang 12.000 aja yang kerak tuh. Itu benar-benar udah kembang kempis paket. Kadang-kadang ada yang juga makan sehari cuma sekali. Bayangin dengan ente punya kesejahteraan. Banyak-banyak tobat ya Pak, banyak-banyak istighfar. Barusan tadi di Jakarta nih ada berita gempa. Kita ngerinya ya, kalau misalnya kita semua nih netizen diam nggak berisik, akhirnya apa? Bisa jadi azab yang lebih besar lagi akan datang. Nah, masalah untuk urusan halal dan haram, dulu pernah ada anggota dewan yang ngomong, ya kalau haram-haram yang kecil-kecil yang dikit-dikit boleh lah, mau kecil mau gede, lu kasih duit makan haram pada anak bini lu, itu sama aja. Lu tau nggak? Ini bahasa adek gua nih ya, istilah adek gua. Lu tau tokai nggak? Tau nggak? Tai. Lu kasih makan anak bini lu, jadi penyakit nggak? 3 juta sehari datang duduk diem. Pantas nggak menurut kalian? Sementara gaji guru nggak nyampe 1 juta, belum lagi guru honorer bahkan cuma ratusan ribu.
Dan belum lagi pedagang, petani, nelayan yang nggak sejahtera di negara ini. Pertanyaannya cuma satu, di mana etika, moral, dan rasa malu? Ketika negara lain aja tuh ya, pejabatnya itu santai banget ya, nggak pakai pengawal, nggak pakai ajudan, nggak pakai fasilitas mobil mewah, nggak harus nginep di hotel 9 juta semalam. Padahal luar negeri loh itu. Ternyata emang Indonesia udah merdeka, merdekanya diwakili mereka. Hidup enak di atas kemewahan. Ya merdeka, mereka tidur beralaskan sutra, sementara rakyat tidur beralaskan tanah aja. Koreksi kalau benar. Jadi menurut kalian masyarakat, haruskah kita diam menghadapi kezoliman ini? Ini udah penindasan namanya. Jika pemerintahan ini lebih sibuk mengamankan kekuasaannya daripada memikirkan kesejahteraan rakyat, maka ini bukan pemerintahan, melainkan penindasan. Koreksi kalau benar, tulis pendapat kalian di drop komen, share video ini, dan follow. Betul guys ya, Dewan Pemeras Rakyat ini sudah merupakan bentuk penindasan terhadap rakyat. Bukan penindasan yang menyakiti secara fisik, tapi ditindas dengan ekonomi, terkedok pajak di mana kita dipaksakan untuk harus memberikan duit kita demi kesejahteraan hidup para pejabat dan keluarganya. Namun di sisi lain tidak diimbangi dengan hasil kinerja mereka untuk rakyat Indonesia. Terbukti sampai dengan saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang hidupnya tidak sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Jadi kita belajar dari kasus Bupati Pati, di mana beliau menaikkan pajak sebesar 250% karena memang daerah sekarang pada kesulitan anggaran. Nah, sebetulnya bukan Bupati Pati saja, banyak daerah yang sebetulnya sudah menyiapkan kenaikan pajak itu, tetapi begitu terjadi di Pati, maka mereka membatalkan. Nah, pertanyaannya, kenapa semua daerah mau menaikkan pajak? Karena memang mereka kesulitan anggaran. Nah, ditambah lagi kemarin kita mendengarkan jumpa pers dari Menteri Keuangan yang pada tahun 2026 akan menurunkan dana transfer. Jadi yang 2025 itu sebesar 86,4 miliar, itu turun menjadi 65 miliar, 24% terpotong. Ya, 24 triliun. Ya, yang terpotong. Ini bayangkan bagaimana kesulitan daerah. Nah, oleh karena itu saya kira DPR RI maupun kami di DPD RI tentu akan menyuarakan kepentingan daerah ini, karena daerah tidak bisa ngapa-ngapain. Coba bayangkan bahwa daerah tambang sudah hilang lari ke pusat. Kemudian blue economy, masalah kelautan juga sudah bukan urusan kabupaten kota. Oleh karena itu saya kira ini perlu pembicaraan khusus. Jangan sampai daerah malah tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena dananya habis, terpotong karena dana transfer yang memang menjadi tulang punggung anggaran daerah itu ternyata dikurangi. Ya, saya kira itu sahabat semua dapat saya sampaikan. Kacau kali Indonesia, lama-lama pening kali aku ya kan. DPR satu hari 3 juta biar kalian tahu ya. 3 juta mah gaji guru sebulan. Orang kerja dulu sebulan baru dapat 3 juta. Ini duduk di sofa kena AC, nggak ada ngapain ya kan, meratur-atur sana sini, mikir-mikir. 3 juta, tring, 3 juta sebulan 100 juta lebih, berkalian tahu ya. Itu belum lagi itunya samping-sampingannya kan. Ngeri kali emang Indonesia ini betul. Kau tengoklah, guru tanpa guru DPR itu nggak ada, berkalian tahu ya. Tanpa guru DPR itu nggak ada. Bisa-bisanya 3 juta per bulan DPR, mak ngeri kali bah. Kena AC, biar kalian tahu ya, kena AC, udah duduknya sofa, udah. Guru masuk kelas belajar ngajar anak-anak, sabarnya minta ampun karena anak-anak itu payah kali lah, tahu lah kan anak zaman sekarang payah kali diatur, biar kalian tahu ya. Gak sampai 3 juta per bulan, pening kali dah nengok Indonesia sekarang, betul. Joget, tertawa, tapi di goa ada bocah memungut sisa makanan usai acara 17-an. Sementara di ruang lain, anggota DPR menikmati tunjangan rumah 50 juta per bulan. Belum tunjangan lain dan gaji bersihnya. Ini tantangan keuangan negara kita yang sebenarnya. Saya gak bilang beban loh, hoax kan? Bukannya yang hoax itu 19 juta lapangan kerja ya. Gaji guru dan dosen kita disebut sebagai tantangan keuangan negara. Dipertanyakan,
Apakah gaji guru harus ditanggung negara atau bisa disumbang masyarakat? Sementara di waktu yang sama, 300 triliun anggaran pendidikan buat MBG, gaji DPR yang makin tinggi, tunjangan tadi, perjalanan dinas, dan dana aspirasi, efisiensi, total bisa 100 juta lebih per bulan. Ini fakta, kalau ini bukan ironi, kita sedang kehilangan nurani. Bagaimana mungkin kita memperdebatkan nasib guru, membiarkan anak-anak kelaparan memungut sisa nasi kotak dari acara seremonial? Apakah kita sungguh merdeka dari mentalitas yang menomorsatukan elit, bukan rakyat? Kalau negara serius mau maju, investasikan yang terbaik untuk guru, untuk anak-anak. Bukan sekedar retorika, tapi kebijakan nyata. Karena kalau negara ini mau benar-benar jadi Indonesia maju, pertanyaan kuncinya satu, siapa yang kita muliakan hari ini? Pejabat atau pendidikan? Tadi saya katakan, kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2022. Wowo dengerin nih Wowo, boro-boro 2029, sekarang aja lu mundur aja, muak gua lihat kinerja lu. Gua kemarin pendukung lu, rupanya nggak becus kerja, banyak ngomong, omon-omon, sok pede banget. 2029 udah mau nyalon lagi kalau kinerja kurang bagus. Boro-boro nunggu 2029, boro-boro nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi. Sekarang aja kalau bisa turun, nggak becus kerja, omon-omon, banyak ngomong. Kebijakan-kebijakan lu tuh semuanya tuh parah. Omon-omon digedein, banyak ngomong, bacot banyak kinerja. Hati-hati pada diajak demonya katanya bubarkan DPR, terus barusan ada VT lewat katanya demonya harus serentak, terus gedung DPR dibakar. Hati-hati, waspadalah, ini orang beneran atau orang-orangan. Kalau negara kita ini hancur, negara kita lemah, siapa yang untung? Kalau ada ricu, kalau besok tembak-tembakan, lalu dibilang polisi, lalu dituduh polisi main kekerasan, padahal kita mau memaksakan kehendak. Ingat, itu bukan prinsip demokrasi. Yang pilih DPR siapa? Rakyat. Jadi kalau rakyat salah milih, terus DPR-nya yang dibakar, rakyatnya yang diajari, rakyatnya yang didukung supaya rakyatnya makin pinter, supaya rakyatnya milih DPR yang benar. Protes ke DPR boleh, tapi membubarkan DPR itu tindakan melanggar hukum. Mau ikut-ikutan, yakin bisa membubarkan. Kalau DPR-nya bubar, legislatifnya hilang, Indonesia ini nggak akan jalan pemerintahannya. Karena sama siapa yang akan mensahkan program-program yang dibuat pemerintah? Karena program yang dibuat pemerintah harus disetujui DPR. Jadi nanti pemerintah akan jalan sendiri. Nah, pemerintah mana? Sengaja mau bubarkan DPR supaya kacau, supaya muncul pemerintahan baru. Itukah maksudnya? Hati-hati, udang di balik udang, ya. Hati-hati sekali. Negara ini kalau ricuh, ingat, kalau ricuh yang menderita rakyat kecil, bukan rakyat yang kaya. Orang yang kaya tinggal hari ini kabur ke Singapura, kabur ke luar negeri, mereka punya rumah di sana. Kita ricuh dan tidak ricuh tetap aja menderita, Pak, ya. Jadi Anda jangan terlalu ketakutan dengan DPR. Justru dengan mengatakan seperti itu sama saja Bapak membiarkan rakyat kita ini terus menderita seumur hidup, terus menderita sepanjang hari. Kalau kita tidak bergerak, berarti kita membiarkan rakyat Indonesia tetap hidup dalam garis kemiskinan. Berarti kita membiarkan ketidakadilan begitu terpampang jelas di hadapan kita. Sekarang saya tanya Bapak, apakah Bapak ikhlas ketika Bapak membayar pajak hanya untuk menaikkan gaji dan tunjangan kepada para pejabat, tanpa disertakan dengan hasil kinerja mereka untuk menyejahterakan kita sebagai rakyat Indonesia? Kalau memang mereka tidak mampu menyejahterakan rakyat, ya untuk apa mereka dipertahankan? Ya bubarkan saja. Toh selama ini rakyat juga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Kita tetap hidup dalam garis kemiskinan, tetap menderita.
Kalau sudah seperti ini, sebaiknya sistemnya diubah, DPR-nya dibubarkan. Kalau Anda tidak mau DPR dibubarkan, ya udah, tunjukkan hasil kerjanya, tunjukkan hasil prestasinya. Jangan rakyat dibuat makin menderita, makin sengsara. Kemiskinan merajalela di mana-mana. Kita diam, rakyat tetap menderita, dibuat kericuhan, nanti yang menderita rakyat kecil. Pak, dari dulu kita sudah menderita dengan keberadaan DPR yang tidak pernah memberikan hasil yang nyata pada rakyat Indonesia. Tahu nggak, tunjangan komunikasi para anggota DPR yang mulia itu 15,5 juta sebulan? Nih, lihat tuh. Lihat kan? Asal kalian tahu ya, nih, paket bulanannya XL, maksimalnya topnya itu 300 GB, harganya cuma 300.000. Itu sudah unlimited semua-semuanya. Nelpon, SMS, terus paket bulanannya Telkomsel nih ya, itu paling topnya sebulannya 450 GB, harganya cuma Rp505.000. Plus dapat langganan Prime Video lagi. Ada lagi nih paket langganan bulanan IM3. Itu per bulannya maksimal 300 GB ya. Harganya cuma 333.000. Terus dapat langganan TV digital lagi. Jadi yang terhormat, 15 juta itu dipakai buat apa aja sih kalau boleh tahu? Ini beneran aku nggak tahu ya guys. Kalau ada yang tahu, please kasih tahu dong. Kira-kira komunikasinya untuk apa aja sih guys? Guys, kalian lihat nih. Ini manusia apa binatang ini? Bagusnya ini disebutnya apa nih? Kasih namanya apa nih bagusnya? Ini nih, ini semuanya nih. Segerombolan apa ini namanya? Manusia atau binatang nih? Pantasnya disebutnya apa? Karena mereka tidak punya empati buat rakyat. Mereka bersenang-senang, joget-joget. Mereka nggak sadar dipilih sama siapa, sedangkan mereka itu bahagia di atas penderitaan orang lain ya. Senang sekali ya Bu, 3 juta sehari loh. 3 juta sehari. Bayangin, kalian itu cari duit saat ini tuh sangat susah. Banyak yang pagi makan, sore tidak makan, tapi mereka nih 3 juta sehari guys. Bahagia mereka ya. Mencret lo, mencret. Lo lihat nih, wakil ketua DPR Sumringah tunjangannya naik. Terus dia bilang, mungkin Menkyu kesian sama kita. Tolol, lu sama teman-teman lu yang DPR tuh sama aja, sama-sama tolol. Yang gaji lu itu tuh bukan Sri Mulyani, PA. Tapi kita nih, rakyat yang gaji lu itu semua, yang diperes keringet dan darahnya buat bayar pajak. Kagak ada empati statement lu. Tuh pajak digenjot abis-abisan cuma buat manjain lu pada, buat mobil-mobil mewah lu pada, buat fasilitas-fasilitas mewah lu pada, dan semuanya itu pada akhirnya dibebankan pada rakyat. Pakai Sumringah, mungkin Bu Menteri kasihan sama kita. Ya, basa-basi lu bangsat. Boh amat sih perkara 3 juta per hari, semua pada kebakaran jenggot. Kayak baru tahu aja. Jangan pura-pura kaget begitu. Kalau masalah begini-begini mah gampang, undang-undangnya disahin nih. Kalau perkara perampasan aset koruptor baru susah tuh. Hehehe. Kadang gue sebagai warga negara Indonesia miris banget ngeliatnya mereka pada joget-joget di atas penderitaan rakyatnya sendiri, warga-warganya yang membayar pajak yang buat gaji-gaji lu pada gitu ya. 3 juta per hari kayak gampang banget. Orang naik 3.000 per hari aja susah banget. Pekerja kantor yang udah kerja puluhan tahun mau naik 3.000 per hari ya susah banget. Harus banyak banget tuh rentetan regulasinya ya. Lu gampang banget 3 juta per hari. Pantes lu joget-joget pada-pada ya. Ibu bapak malu. Lupa urat malunya udah nggak tahu putus kemana gitu kan ya. Orang pada menangis di bawah, Anda di atas menari-menari, gembira-gembira ya. 3 juta sehari, emang kebutuhan lu sebesar itu? Orang UMR Bali 3 juta sehari bapak gaji lu sehari, gaji orang Bali sebulan itu 3 juta lu, astaga, malu gue, malu. Hal yang saya salah memberikan data, setelah saya cek di kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan. Seperti saya sampaikan, tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200.000 kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi ya. Jadi
saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu, itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara, jadi anggota yang baru tidak mendapat lagi rumah dinas dan diberikan tunjangan perumahan. Jadi itu klarifikasi saya, semoga ini tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Pak, kemarin juga tidak ada kenaikan gaji, tetapi ada kenaikan tunjangan atau penambahan tunjangan. Seharusnya Bapak ngomong seperti itu. Ya, Bapak bilang tidak ada kenaikan gaji, kalau gaji pokok mereka memang tidak ada kenaikan, tetapi tunjangan mereka yang ditambahkan. Nah, ini apa bedanya dengan gaji, guys? Ya, 50 juta mereka dapatkan dengan alasan bahwa itu sebagai pengganti rumah dinas. Ayo Pak Presiden bertindak, Pak. Karena masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara anggota DPR merayakan kenaikan gaji. Itu sama saja menari-nari di atas penderitaan rakyat. Lawan, Pak, lawan. Ayo Mas Gibran, lawan. Karena masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara anggota DPR merayakan kenaikan gaji. Itu sama saja menari-nari di atas penderitaan rakyat. Lawan, Mas, ayo lawan. Pak Presiden diam, Mas Wapres diam, tidak ada yang melawan. Ini hanya satu orang yang berani melawan. Kita panggil orangnya ya, guys. Pak, tolong maju, Pak. Siapapun akan saya lawan, termasuk Tuhan. Jadi saya bilang, kita jangan perkeliruan. Kalau saya, anggota dewan mau gaji 1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Kementerian semua anggaran dibuka dong. Biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai kemana aja. Nah sekarang lo nggak mau buka. Jadi orang, kalian juga mau digaji besar kalau ada profesional. Setiap orang berhak dan harus dibayar mahal kalau dia kerja profesional. Tugas anggota dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong. Kamu kalau digaji mahal nggak apa-apa. Tapi lu buka, kasih tahu saya. Saya kamu tahu nggak pemerintah pakai duit berapa? Ya, arti kan nggak lakukan tugasnya dong. Termasuk PDI Perjuangan, saya sampaikan sebagai ketua. Kita otokritik kepada PDI Perjuangan. Anda ini anggota parlementer, partai itu ngomong. Kenapa Anda semua diam, tidak ngomong? Anda mesti ngomong dong anggota dewan. Nah kita kritik, di DPR kita, di partai kami kritik. Ya masuk PDIP, kemana aja kalian gitu loh. Jangan cuma mau terima gaji. 1 miliar juga nggak apa-apa. Saya bilang menteri mau gaji 16 miliar setahun juga boleh. Tapi nggak ada tunjangan rumah. Jangan-jangan tunjangan rumah lu lebih dari 20 miliar setahun. Gara-gara perbaikan servis, bongkar, rehab. Nah Pak, kalau nyari kos-kosan mah di sini nih, tuh. Nah, di sini kamar mandinya ada di dalam gitu ya. Nah, sini pagarnya juga dari baja ringan, bagus. Kalau emang nyari kamar mandi di luar gak ada di sini tuh. Nah, ini tuh kali ini Pak nih. Di sini ada bunyawak, ada kepiting. Kali mau mandi di sini kan enak jadi bekawan sama bunyawak. Bang. Hei, kontrakan berapa duit di sini sebulan? nggak nyampe sejuta. Tuh, nggak nyampe sejuta di sini mah. Mau ke Senayan juga dekat, dari stasiun Bojonggede turun di stasiun Palmerah, Pak. Begitu, saya menyaloin kos-kosan aja nih. DPR akhirnya setuju, uang pajak yang berlebih akan dibagikan kepada seluruh masyarakat. Tapi ini di Taiwan, ini menarik nih. Udah senang-senang baca berita, ternyata berita Taiwan kocak. Jadi ceritanya Taiwan itu punya surplus pajak sebesar 1,34 triliun yang dipakai buat bayar utang negara cuma 396 miliar. Ini semua dalam mata uang mereka ya. NT dolar itu bacanya New Taiwan Dollar. Intinya mereka udah narik uang pajak rakyat, ada lebih dan sisanya nggak kepake. Mau dikemanain nih duitnya? Apakah buat mobil baru pejabat sono? Bukan nih. Anggota legislatif di sana nyebut ini pengembalian uang rakyat 2.0 karena ada duit lebih jadinya dibalikin ke rakyat. Ya, warga Taiwan akan dapat sekitar 10.000 New Taiwan Dollar atau sekitar 4,7 juta rupiah. Pejabat sono bilang ini supaya masyarakat bisa belanja, naikin perputaran ekonomi dan biar bisa bertahan juga di tengah dinamika situasi internasional. Jadi mereka tahu dunia lagi kocak, biar warga nggak pusing-pusing amat dikasih duit. Itu kalau di Taiwan. Kalau di negara kita gimana? Ada berita ini nih, pajak naik 1000%. Ini terjadi di Cirebon.
buat pajak jenis PBB P2. Bisa kamu cek di berita ini. Terus ada berita gaji DPR naik 100 juta. Secara teknis ini kurang tepat karena ini langsung diklarifikasi sama ketua DPR kita. Dia bilang nggak ada naik gaji, tapi ada pemberian kompensasi uang rumah. Karena dulu anggota DPR dapat rumah dinas, sekarang enggak. Jadi secara teknis nggak naik gaji, tapi dapat tambahan. Kita baca, bukan gaji 100 juta. Anggota DPR dapat tunjangan rumah 50 juta per bulan. Nah, bisa kamu baca di artikel dan postingan ini. Kalau menurut kamu gimana? Sebelum pendapat kamu. Oke guys ya, mungkin baru video kali ini saya reaksi cukup panjang. Dan sebenarnya masih banyak sekali video-video yang tadi saya lewatkan guys ya. Karena saking banyaknya netizen yang menyuarakan kegeraman, menyuarakan kemarahan mereka kepada wakil rakyat kita guys ya. Ini sampai dengan durasi panjang seperti ini, harusnya kalau dilihat oleh para anggota DPR kalian itu malu ya. Kali ini benar-benar hampir seluruh rakyat Indonesia kecewa sama kalian. Rakyat Indonesia marah kepada kalian. Karena spill gaji yang kalian pertontonkan kepada publik, itu membuat hati rakyat Indonesia terluka dan kecewa. Karena selama ini tidak dibarengi dengan kinerja kalian. Buktinya, rakyat Indonesia masih banyak yang hidup miskin. Rakyat Indonesia masih banyak hidup penuh dengan penderitaan. Perjuangan untuk bisa makan sehari, makan besok, makan seminggu itu saja membutuhkan tenaga perjuangan yang berdarah-darah. Sedangkan kalian datang, duduk, diam, 3 juta masuk kantong per hari. Belum ditambah lagi dengan tunjangan sidangnya, tunjangan kehormatannya, dan lain-lain. Ini jelas menimbulkan keprihatinan di kalangan rakyat Indonesia ketika melihat gaji kalian yang sefantastis itu, tapi tidak dibarengi dengan hasil kinerja. Makanya guys ya, ketika ada suara dari rakyat Indonesia yang menuntut agar Dewan atau wakil rakyat kita ini untuk dibubarkan, sebenarnya itu kalau membubarkan ini bahaya guys ya buat negara kita. Tapi ya mau apalah daya, mau bagaimana lagi. Ini sebagai bentuk kemuakan rakyat melihat DPR kita, bentuk kemarahan rakyat melihat DPR kita. Ketika DPR sampai dengan saat ini belum mampu bekerja dengan maksimal, belum mampu menyejahterakan rakyat Indonesia, tapi yang mereka perlihatkan adalah kemewahan, yang mereka perlihatkan adalah kenaikan gaji yang fantastis, yang mereka perlihatkan adalah joget-joget karena kesenangan di atas penderitaan rakyat, itu yang akhirnya membangkitkan amarah rakyat, sehingga ketika ada aksi untuk membubarkan DPR, itu seluruh rakyat Indonesia pasti serempak setuju. Meskipun ini membahayakan keadaan negara. Tetapi kalau tidak seperti itu, justru rakyat ini yang hidup dalam bahaya. Rakyat yang hidup dalam ketakutan, rakyat yang hidup dalam kemiskinan, ketidakpastian akan hidupnya. Coba kalian tiru seperti di Taiwan, ya. Ketika pajak mereka mengalami surplus, ya, DPR mengembalikan uang sebesar 4 juta rupiah lebih kepada rakyat Taiwan. Kalau di negara kita boro-boro, guys, ya. Orang di luar sana berpikir bahwa ketika bisa memberikan uang kepada rakyat, rakyat bisa menggunakan itu untuk perputaran ekonomi. Ini rakyat sudah dicekik dengan berbagai pajak di mana-mana, tetapi malah defisit mulu pajaknya. Lalu rakyat juga tidak mendapatkan apa-apa, daya beli menurun. Pejabat yang berfoya-foya, yang menari-nari di atas penderitaan rakyat. Harusnya para anggota DPR, ketika kalian mendengarkan reaksi tangisan dari rakyat Indonesia, kalian harusnya malu. Kalian harusnya berbenah, memperbaiki diri, agar bisa lebih baik lagi dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sangat bahaya sekali ketika sebuah pemerintah itu sudah berjalan, namun tidak mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Itu sangat berbahaya sekali. Mudah digoyang, guys, ya. Oleh karena itu, menurut saya ini menjadi pekerjaan bagi para anggota Dewan kita untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada kalian dengan dibuktikan hasil kerja kalian. Harus bisa lebih menyejahterakan rakyat Indonesia, mengangkat derajat anak-anak bangsa. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video dengan durasi yang sangat panjang ini. Mohon maaf apabila dalam perkataan saya ada kekeliruan, ada kesalahpahaman. Semoga Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, saya doakan dalam keadaan sehat, diberikan kekuatan dan kesabaran, serta diberikan umur panjang rezeki yang berlimpah. Amin. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.